Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya yang berjudul Eksistensi Teknologi Informasi Kini dan Esok, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya langsung saja membahas materinya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi, yaitu saya akan membacakannya. Teknologi informasi pada umumnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi apapun untuk membantu manusia dalam mempermudah menjalankan kehidupannya, termasuk di sini adalah mengubah, membuat, menyimpan, mengkomunikasi, dan atau menyebarkan berbagai jenis informasi. Berikut ada beberapa gambar. Ada satu gambar pertama ini, yaitu di sini berbagai macam aplikasi, yaitu menjelaskan bahwa Hughes dan Ken 1996 mendefinisikan teknologi informasi merupakan seperangkat peralatan yang dapat membantu manusia dalam bekerja dengan menggunakan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan memproses informasi yang didapatkan di lingkungan eksternal. Di sini ada gambar dua yang berbagai macam alat, ada wifi berbagai macam lah. Di sini ditemukan oleh Williams dan Sayware 2003 mendefinisikan teknologi informasi merupakan seperangkat teknologi yang menggabungkan antara komputasi atau yang disebut komputer dengan jalur komunikasi yang memiliki kecepatan tinggi yang membawa data, suara serta video. Ada juga yang senada dengan Williams dan Sayer, yaitu Martin 1999 mendefinisikan teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya terkait dengan teknologi komputer atau yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan selanjutnya untuk memproses informasi yang didapat dan menyimpan informasi tersebut, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim serta menyebarluaskan informasi kepada pengguna user. Terus yang kedua, peran teknologi informasi. Ini yang pertama menjelaskan bahwa proyeksi Badan Kebijakan Fiskal di dalam kurung BKF terkait dengan pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi akan mengalami pertumbuhan sebanyak 9,8 hingga 10,3% pada tahun 2022 dalam kurung Konskorojati 2022. Oleh kedua, teknologi informasi yang biasanya disingkat dengan IT mengandung pengertian berkait dengan suatu teknik dalam mengumpulkan, menyimpan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, serta menyebarkan informasi. Teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam lini kehidupan manusia yang beragam, mulai dari bidang pendidikan, pemerintahan, perekonomian, perdagangan, hingga hiburan. Berbagai macam untuk peran dalam, bukan hanya di komputer dan segala macam, tapi juga bisa menghibur kita dalam aktivitas begitu. Jadi untuk peran kedua, peran teknologi dan informasi dalam bidang keuangan dan perbankan adalah menunjang dalam keberhasilan kegiatan operasional dalam organisasi atau lembaga keuangan atau perbankan seperti bank dan hal sistem informasi yang handal untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut. Terus yang keempat, sedangkan peran teknologi informasi dan bidang perniagaan dan perdagangan dapat kita lihat berkait dengan digital marketing, elektronik komersi dalam kurung
e-commerce. David Baum mendefinisikan terkait dengan e-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, proses dalam aplikasi bisnis di mana menghubungkan antara perusahaan dan konsumen serta komunikasi tertentu dengan melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan juga informasi yang semuanya dilakukan secara elektronik, kata Baum di tahun 1999. Nah, selanjutnya ada peran yang alinea ke berikut. Peran teknologi informasi dalam bidang pemerintahan adalah bagaimana penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Istilahnya yang digunakan adalah e-government. Nah, terus ke berikut, peran teknologi informasi dalam bidang transportasi seperti transportasi udara, laut, dan darat sangat memerlukan bantuan dari sistem komputer. Terus ke berikut, peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan terkait dengan peningkatan produktivitas. Nah, sangat butuh juga di lembaga pendidikan, yaitu akses informasi, media pembelajaran, manajemen pendidikan, penelitian kegiatan, kerja kolaborasi, dan hiburan atau musik, video, dan game. Terus ke berikut, peran teknologi informasi dalam bidang militer dimanfaatkan untuk mempermudah dalam melakukan navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa tanpa atau dengan kemudi, sehingga dengan teknologi informasi dapat membantu dalam membuat akses ketika keadaan genting atau darurat begitu. Terus kemudian, sedangkan peran teknologi dan informasi dalam bidang teknik dan pengetahuan dapat digunakan untuk mempelajari struktur tanah, cuaca, dan angin. Terus yang slide ke-6, yang ketiga, tantangan teknologi informasi, ya tantangannya. Terus perkembangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan penggerak RI, di mana kemajuan teknologi informasi ditandai dengan keberadaan teknologi informasi yang diwujudkan dalam berbagai fasilitas seperti penggunaan internet, aplikasi, dan otomatisasi peralatan mekatronika. Nah, di situ saya kurang lancar bahasa Inggris. Nah, Hughes dan Keynes di tahun 1996 mendefinisikan terkait dengan ruang lingkup kerja teknologi digital menjadi beberapa, yaitu pertama, teknologi keluaran merupakan segala sesuatu yang terkait dengan penampilan informasi seperti layar monitor. Yang kedua, teknologi masukan merupakan segala macam yang terkait dengan teknologi yang dapat digunakan untuk digitalisasi suatu informasi, misalnya scanner dan keyboard. Ketiga, teknologi telekomunikasi adalah teknologi di mana dapat menghubungkan manusia walaupun dapat jarak jauh, seperti teknologi pada mesin ATM ataupun pada media sosial. Yang keempat, teknologi perangkat lunak yang berkaitan dengan berbagai software yang berguna untuk mengolah informasi. Terus yang kelima, teknologi penyimpanan yang berkaitan dengan media penyimpan informasi seperti hard disk. Terus di sini ada penemunya Hughes dan Keynes 1996 mendefinisikan terkait dengan ruang lingkup kerja teknologi digital menjadi beberapa, yaitu pertama, teknologi keluaran, teknologi masukan, dan teknologi telekomunikasi,
teknologi perangkat lunak, dan teknologi penyimpanan. Terus yang terakhir, selain kelebihan teknologi informasi digital, kemajuan teknologi informasi juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan menurut Utami 2021, yaitu yang pertama, kejahatan internet, kedua, kesalahan digitalisasi, yang ketiga, ketergantungan, yang keempat, kompleksitas penggunaan teknologi informasi. Mungkin hanya itu hasil ringkasan saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang.